95. Saya Sofna Sana dari nomor absen 33 dan teman kami. Halo, perkenalkan nama aku Melanisa Indingtia dari absen 16. Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan praktikum gaya Lorentz. Alatnya ada tang, gunting, penghapus, magnet. Kemudian untuk bahannya ada baterai, kawat, kabel, dan solasi. Berikutnya cara kerja. 1. Siapkan alat praktikum, yaitu kawat tembaga, kabel, baterai, solasi, gunting, dan penghapus. Kedua, potong kabel menjadi ukuran 8 cm sebanyak 2 buah sebagai penghantar arus. Lalu, kupas bagian pembungkus kabel hingga terlihat tembaga di dalamnya. 4. Potong kawat dengan ukuran 12 cm sebanyak 1 buah dan ukuran 5 cm sebanyak 2 buah. Gulung kawat 12 cm membentuk lingkaran, lalu ikat seperti pada gambar, sementara kawat kecil berukuran 5 cm dibentuk seperti huruf M sebagai tiang penyangganya. Setelah itu, rekatkan tembaga kabel ke ujung-ujung baterai menggunakan solasi. Begitu juga dengan ujung tembaga kabel lainnya ke tiang penyangga. Kemudian, letakkan kawat yang sudah diikat ke lekukan pada kedua tiang tersebut. Lalu letakkan magnet di bawah lingkaran dari kawat yang sudah diikat dan amati apakah kawat tersebut berputar atau tidak. Apabila berputar, maka praktikum dinyatakan berhasil. Lalu, mengapa kumparan pada praktikum kami sebelumnya tidak bisa berputar? Karena ukuran kumparan tersebut terlalu besar. Semakin besar kumparan, maka semakin besar pula daya magnet yang dibutuhkan. Selain itu, daya tarik magnetik juga mempengaruhi. Semakin lemah daya tarik magnetik, maka kumparan tidak dapat berputar. Lalu, apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Secara sederhana, konsep gaya Lorentz dijelaskan sebagai adanya gaya yang bekerja pada partikel bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnetik. Gaya ini dapat mempengaruhi arah gerak partikel yang digunakan untuk mengendalikan partikel dalam sistem teknologi seperti dalam alat-alat semikonduktor dan perangkat elektronik. Pada praktikum yang telah kami lakukan sebelumnya merupakan salah satu contoh penerapan konsep gaya Lorentz. Akan tetapi, penerapan gaya Lorentz pada kehidupan sehari-hari itu ada banyak sekali, seperti penggunaan speaker, galvanometer, motor listrik, mesin jahit listrik, dan masih banyak lagi. Baik, kesimpulannya akan saya bacakan, yaitu kesimpulan dari praktikum yang kami lakukan adalah kami dapat menyimpulkan bahwa dalam praktikum gaya Lorentz ini, jika penghantar berarus diletakkan di dalam medan magnet, maka pada penghantar tersebut akan timbul gaya, dan gaya ini disebut dengan gaya Lorentz. Jika arus listrik diperbesar, maka kawat akan melengkung lebih besar. Ini berarti besar dan arah gaya Lorentz tergantung besar dan arah arus listrik. Karena gaya Lorentz, arus listrik, dan medan magnet adalah besaran vektor, maka peninjauan secara matematik besar dan arah gaya Lorentz ini hasil perkalian vektor dari I dan B. Jadi, gaya Lorentz adalah gaya yang dialami kawat berarus listrik yang terletak di dalam medan magnet. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya Lorentz dapat timbul dengan syarat adanya kawat penghantar yang dialiri listrik dan penghantar berada di dalam medan magnet. Berikut kesimpulannya sudah saya bacakan. Ciao. Kemudian, kami mencoba lagi dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami dan akhirnya berhasil. Inilah hasilnya. Nah, terlihat bahwa penghantar arus yang didekatkan oleh magnet akan mengalami gaya. Gaya inilah yang disebut dengan gaya Lorentz.